Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan jurnal penelitian dengan judul Peningkatan Mutu Produk Pengendalian Kualitas Produksi yang dilakukan oleh Suhada dan juga Tejo Sukmono, Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tujuan video dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keandalan dan kualitas. Di sini anggota kelompoknya ada Inanda Clara Lilia Zahra dengan NIM 201-19-113 dan Indah Dwi Pernamarningrum dengan NIM 201-19-114 Program Studi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Pendahuluan dari penelitian yang kami angkat yaitu di mana PT Z merupakan perusahaan yang memproduksi kantong plastik, salah satunya dengan jenis ATP 12x24 yang sering digunakan oleh konsumen sebagai pembungkus bakso, gula, kiloan, dan lain-lain. Sebuah perusahaan tentunya dituntut untuk memberikan kualitas yang terbaik pada produknya untuk memenuhi harapan konsumen. Akan kualitas produk sebuah perusahaan dituntut agar memberikan kualitas yang terbaik di dalam produk yang dihasilkan. Permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini yaitu terpapar pada tabel di mana tingkat pengendalian kualitas yang dijalankan di dalam perusahaan belum maksimal dalam melakukan proses quality control yang ada sehingga diperlukan adanya peningkatan mutu produk dengan pengendalian kualitas produk untuk meminimalisir terjadinya produk cacat yang terjadi di dalam perusahaan. Lalu permasalahan yang dihadapi di dalam perusahaan ini yaitu adanya tingkat kecacatan produk yang dihasilkan dengan melebihi batas toleransi dari perusahaan, di mana perusahaan memberikan toleransi produk cacat yang diizinkan sebesar 5%, namun pada kenyataannya hasil produk kantong plastik ATP 12x24 selama 5 bulan di tahun 2019 telah terjadi produk cacat yang dihasilkan melebihi batas toleransi terjadi pada bulan November. Berikut data reject dan juga jumlah reject yang didapatkan. Dari total yang diketahui terdapat pada jenis kecacatan kempesan dan juga setting mesin, yang dimana setting mesin dengan total 2.907,26 per kilo dan juga kempesan sebesar 1.200,41 kilo per kilo. Dari data reject dan juga jumlah reject, kemudian dapat diolah dengan menggunakan diagram Pareto menggunakan aplikasi Minitab. Demo menggunakan Minitab. Yang pertama dengan menu Start, lalu Quality Tools dengan memilih Pareto Chart, lalu memasukkan data dari C1 yaitu jenis kecacatan, dan yang kedua dari C2 yaitu jumlah cacat. Kemudian didapatkan hasil pada diagram Pareto Chart dari jenis kecacatan, yang dimana berdasarkan diagram Pareto ini dapat diketahui bahwa ada dua kecacatan yang menghasilkan tingkat kecacatan paling tinggi, yaitu pada setting mesin dengan persentase 63% yang memiliki jumlah kecacatan sebesar 2.907,3 kg dan kempesan dengan persentase 89% yang memiliki jumlah cacat sebesar 1.200,4 kg. Langkah selanjutnya yaitu adalah membuat diagram fishbone berdasarkan dari data tertinggi pada diagram Pareto, yaitu setting mesin dan juga kempes, di mana tujuannya segera menangani masalah atau dilakukan perbaikan yaitu untuk mengurangi tingkat kecacatan pada produk untuk memperoleh pemecahan masalah. Maka tools yang digunakan yaitu fishbone atau cause and effect diagram ini.
Berikut merupakan data yang digunakan untuk membuat diagram fishbone berdasarkan kecacatan kempes pada produk plastik ATP 12x24. Untuk membuat diagram fishbone yaitu menggunakan aplikasi Minitab dengan memasukkan faktor sesuai dengan yang telah dituliskan. Di sini lingkungan, lalu penyebabnya yaitu panas. Kemudian klik Start, pilih Quality Tools, Cause and Effect Diagram. Lalu memasukkan label sesuai dengan faktor yang telah ditentukan, yaitu ada manusia hingga lingkungan, kemudian memasukkan penyebab dari manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan. Kemudian memasukkan akibat, yaitu adalah kempes. Klik OK. Berikut merupakan diagram fishbone dari judul kecacatan kempes pada produk. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis diagram fishbone yang telah dibuat dari kecacatan kempes pada produk plastik ATP 12x24 dari 5 faktor dan penyebab yang telah ditentukan. Pemecahannya sebagai berikut, yaitu ada memberikan teguran dan arahan, lalu pada penyebab tidak teliti, pemecahannya yaitu memberikan teguran dan arahan serta memberikan sosialisasi dan pelatihan, lalu pengawasan yang rendah itu untuk pemecahannya yaitu pengawasan yang maksimal kepada operator hingga penyebab dari faktor lingkungan berupa penyebabnya panas yaitu memberikan blower di area pabrik agar suasana tidak panas dan nyaman. Untuk data tertinggi pada Pareto yang selanjutnya yaitu pada setting mesin produk plastik ATP 12x24. Di sini sama ada 5 faktor dari manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan dengan penyebabnya. Dari manusia sendiri ada operator tidak berpengalaman dan juga tidak teliti. Yang terakhir pada lingkungan yaitu panas dan lembab. Selanjutnya dari data tersebut dan diagram yang telah dibuat lalu diperoleh analisa fishbone setting mesin pada produk plastik dengan pemecahannya yaitu ketika pada faktor manusia dengan penyebab operator tidak berpengalaman memberikan pelatihan dan buku panduan untuk setting mesin, dan pada faktor lingkungan dengan penyebab panas dan lembab yaitu memberikan blower di area pabrik agar suasana tidak panas dan nyaman. Didapatkan hasil kesimpulan yaitu pada hasil pengolahan data reject plastik ATP ukuran 12x24 cm dari bulan Juli hingga November 2019 diperoleh beberapa penyebab reject yang kemudian dianalisa dengan tools Pareto dan fishbone diagram untuk menurunkan reject produk, yang dimana pada mesin yang sudah tua dan perawatan mesin yang tidak berjalan perlu diadakan perbaikan pada mesin yang rewel. Lalu pada digital suhu, minimnya mengkalibrasikan keakuratan digital baru sehingga operator mengendalikan insting atau perkiraan untuk menentukan produk lancar tanpa standar. Sehingga tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan menurunkan nilai jumlah cacat dari setting mesin dan plastik kempesan berupa menurunkan nilai DPMO di bulan Juli agar di bulan-bulan selanjutnya jumlah produk reject berkurang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.